Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar wa Sirril Asrar wa Tiryaqil Aghyar wa Miftahi Babil Yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadaratul muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah, dan pemirsa YouTube channel Baitul Amin yang ikut ngaji dimanapun saja berada. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Jum'ah barokah. Di hari Jum'ah yang penuh barokah kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain kita hidup di dunia ini kecuali hanya mencari ridha Allah, ibtigha'a mardatillah. Kita mencari ridha Allah. Jadi apapun saja kita, pekerjaan kita, profesi kita, semuanya harus kita niatkan semata-mata. Apapun yang kita lakukan di dunia ini semata-mata hanya mengharapkan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika Gusti Allah ridha kepada kita, maka apapun yang akan kita lakukan, keputusan apapun yang akan kita terima, model kehidupan apapun yang akan kita jalani, tentu akan merasakan kebahagiaan karena mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Kanjeng Nabi bersabda, rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarrah, rawahu Muslim.
rubba ash'atha, berapa banyak orang yang atau terkadang ada orang yang ash'ath, rambutnya acak-acakan, rambutnya gembel, rambutnya tidak rapi, aghbar, badannya penuh debu, madfu' bil abwab, dan tertolak dari banyak pintu. Berapa banyak orang yang rambutnya gembel, badannya penuh debu, dan dia ditolak kalau setiap kali datang bertamu karena dianggap wong gak waras. Ya, kata Nabi, berapa banyak. Atau ada juga orang yang rambutnya gembel, badannya berdebu, tertolak dari banyak pintu, tapi lau aqsama 'ala Allah la barrah, tapi seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la barrah, niscaya Allah akan memenuhinya. Jadi melihat orang itu jangan hanya melihat potongan fisiknya saja. Melihat orang jangan hanya melihat tampilan fisiknya, casingnya saja. Lek HP niku napa? Casing. Ada ungkapan, jangan melihat buku hanya dari sampulnya atau covernya. Napa ya, napa bahasa Inggris ini? Don't the book, oh. Don't look the book. Ketepok. Nah ini Pak Sugeng ini dosen bahasa Inggris. Nah, apa itu? Don't look the book. Jangan lihat buku itu dari covernya, dari bungkusnya. Delok uang kok delok tampilan fisiknya, casingnya. Ketoke serbanan, dibuletno ping 7 surbane. Penampilannya koyo-koyo yo. Tapi ternyata itu semua hanyalah pencitraan. Hanya pencitraan supaya diceluk Habib, diceluk Kiai. Wah, surbane mubeng ping 7. Wes. Nggih. Sekarang ini kan banyak, kemarin saya lihat ada Habib palsu ditangkap di Kalimantan krono ngaku Habib. Jangan melihat orang dari tampilan fisiknya. Berapa banyak, kata Nabi, orang yang rambutnya gembel, badannya penuh dengan debu, dekil, lalu dia tertolak di banyak pintu, tidak diterima kalau datang bertamu, diusir. Tapi ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilahnya wali itu wali mastur, wali yang ditutup. Memang dia menutupi kewaliannya. Ini yang disebut dengan ahlul humul. Ahlul humul itu orang-orang yang memang tidak menampakkan diri dan tidak populer. Dia tidak pernah muncul di YouTube atau di Instagram. Ya, dia tidak terkenal di dunia maya, tidak terkenal di dunia nyata, tapi dia terkenal di dunia langit. Pernah ada cerita, ada seorang tamu dari daerah Pekalongan, insya Allah Pekalongan, sowan kepada Ki Hamid Pasuruan. Lalu kemudian tamu itu dipeseni sama Ki Hamid, tolong sampai no salamku nang wong iki, jenenge iki, dia iku biasanya lungguh nang ngarepe pasar, nang cedek pasar, tolong sampai no salamku. Sudah, orang ini pulang ke Pekalongan, sampai di sana digoleki nang di sing dimaksud Ki Hamid iki. Takon, mana orang dengan ciri-ciri begini. Oh iku. Ternyata orang itu duduk di dekat pintu pasar gitu, kayak wong gembel ngono.
kayak wong mis, kayak wong bambung, kayak orang gelandangan. Lalu kemudian dia menyampaikan salam, assalamualaikum, langsung waalaikumsalam dengan model kereng, dengan model kayak wong gak waras, kayak wong edan. Waalaikumsalam. Nun sewu, kula cuman badhe nyampeaken salame Ki Hamid Pasuruan. Jawabannya apa nih? Ya Allah, dosaku napa kula niki? Kok kula niki dibuka istilahnya mendapatkan salam dari Ki Hamid Pasuruan. Istilahnya orang ini kemudian dibuka kewaliannya, ternyata wong iki mau wali. Akhirnya wong itu terus nyingkrih ngoten. Nyingkrih. Dek waktu itu, Gusti pun jenengan cabut mawon nyawa kula. Karena kula pun dibuka. Dan tidak jauh dari itu lalu orang ini lalu kemudian geblak dan wafat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jangan melihat orang dari tampilan fisiknya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru liqulubikum wa amalikum. Dawuh Kanjeng Nabi, Allah tidak melihat tampilan fisik, ajsam, jisim, tidak melihat tampilan fisikmu. Wala ila suwarikum, tidak lihat rupamu, potonganmu. Walakin, tetapi Gusti Allah itu yanduru ila qulubikum, melihat kepada hatimu. Walakin yanduru li qulubikum wa amalikum, dan juga melihat amalmu. Gusti Allah tidak hanya melihat amal kita, sebab amal kita kadang-kadang Allahu Akbar, ternyata kita sholat bukan lillahi ta'ala, bukan semata-mata karena Allah. Kita melihat tampilan fisik kita, mendelok amal kita ketoke bagi-bagi, tapi ternyata itu hanya untuk pencitraan dan popularitas. Ada kemarin artis di Jakarta yang dia di channel YouTube-nya itu sering kelihatan bagi-bagi uang, bagi-bagi. Tapi ternyata kemudian ketika ada seorang kakek yang mengikuti dia sampai ke rumahnya, doi muring-muring, ngamuk-ngamuk. Akhirnya orang menjadi tahu, oh ternyata aksi bagi-bagi yang dia lakukan itu hanya untuk kepentingan konten istilahnya, hanya untuk pencitraan. Lha ana wong sing asli jaluk-jaluk digegeri viral. Allah melihat hatimu yang disebut dulu oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi. Allah melihat hatimu, baru kemudian Allah melihat amalmu. Karena itu hati ini kudu ditoto dhisik. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatannya. Niate kudu ditoto dhisik. Sampeyan arepe nglakoni ibadah, mesti kan niat ditempatkan di depan. Sampeyan mau sholat, niat sholli fardhu subhi rakaatain. Sampeyan mau puasa, niat nawaitu shauma ghadin. Niate ditoto dhisik. Mau melakukan apa saja, niatnya ditata. Karena bisa jadi kelihatannya amal yang panjenengan lakukan itu amal yang sifatnya duniawi, sampean budal nyambut gawe, kerja, dagang, usaha. Kelihatannya amal ini amal dunia. Tapi ketika sampean berhasil bisa menata niat dengan baik, aku niat nyambut gawe golek nafkah kanggo keluarga, golek nafkah sing halal kanggo keluarga sebagai tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga, niat bismillah, maka sampean berangkat menuju tempat kerja karena niatannya niatan yang baik untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Maka ketika sampean berangkat ke tempat kerja itu juga bernilai ibadah. Niatnya ditoto. Ojo sampai aku kok budal Jumatan mari nunggu aku tak mulin di sini tak golek sandal sing paling apik lah.
niate wis dak bener, niate wis rusak. Budal Jumatan kok niat golek ijolan sandal. Ayo semuanya. Dan niat itu di dalam hati. Lesan ini hanya membantu mengucapkan. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean aku tak melok ngaji subuh dina Jumat, melok ngaji subuh soalnya biasanya lek Jumat subuh ono napa jenenge ketan karo susu nih ya, ono ketan susu nih. Lah lek sampean niat cuman golek ketan susu ya sampean cuman oleh ketan susu. Gak oleh ilmu, dah oleh ganjaran cuman oleh ketan susu sampean. Niate kudu ditoto. Dan ya itu tadi, jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah meremehkan orang. Karena itu ketika saya biasanya nggih kula nggih kepiye. Lek mawon ana wong njaluk-njaluk, nggih kula berusaha untuk kula ngowehi. Saya kasih ketika dia berdoa, mugi-mugi sampean lancar rezekine, barokah umure, saya mengamini doa itu. Karena kita tidak tahu dari lesan siapa doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja krana sing ndongakno wong sing klambine bedah-bedah, rambutnya gembel dan berdebu, lalu kemudian sampean menengahi atau sampean nyebek, sampean gak tahu salat ndongakno aku, mung aku sing salat bendina tungungane durung dikabulno. Lelek sampean ngremehno ngono. Innaka la tadri min ayyi lisanin. Kamu tidak tahu dari lesan siapa doa itu akan dikabulkan. Niki dawuh Kanjeng Nabi, rawahu Muslim. Berapa banyak orang yang rambutnya gembel, badannya berdebu dan tertolak di semua pintu. Tapi kalau dia berdoa atau bersumpah, berdoa mengangkat tangan, maka niscaya akan dikabulkan doanya. Jadi ini karena bab ini yang saya baca antara lain bab yang menerangkan tentang orang-orang yang tidak populer atau ahlul humul. Jadi dan kadang-kadang nuwun sewu, Nabi Khidir niku nyamar. Nabi Khidir niku nyamar. Nabi Khidir itu nabi yang masih hidup sampai sekarang. Ini termasuk manusia yang diberikan panjang umur niku Nabi Khidir. Termasuk yang kedua Nabi Isa. Nabi Isa itu masih ada di langit dan suatu saat nanti akan diturunkan oleh Allah ketika akan menghadapi Dajjal. Kalau Nabi Isa ada di langit, tapi Nabi Khidir ini ada di bumi. Dan beliau seringkali menemui para ulama, para kiai yang memang dekat dengan Allah dengan berbagai macam tampilan. Suatu ketika, ini yang saya dengar cerita dari tentang Kiai Hamid. Suatu ketika Kiai Hamid Pasuruan yang dikenal waliullah, ketika lagi banyak tamu, ngoten nggih, moro-moro ono tamu Cina gundul sualan pendek. Ono Cina gundul sualan cekak, langsung ya ndak uluk salam, langsung Kaji Hamid lungguh nang kursi. Jadi ting ruang tamu niki Hamid itu ada kursi ya, satu setel, tapi juga kemudian duduk karpet ngeten. Nah, biasanya tamu akeh lungguh ting karpet tenisor. Lah wong iki tino langsung lungguh nang kursi. Ki Hamid metuki tiang niki. Ngomong sembarang wae sing Ki Hamid mantel mawon. Tinggi Bang ya, nggih. Dah setelah itu langsung sing tamu sing liyane pegel, gregeten, kurang ajar so. Ya sopo iki Cina gundul soalan cekai. Kene sing mau antri kepengin ketemu dadak kena Cina gundul iki kok. Wis gedem-gedem tapi gak wani krana nek Ki Hamid sopan tiang niki Ki Hamid sopan tawadhu. Begitu gak suwe langsung Cina, wis aku mulai ya metu.
Terus apa dawuh Ki Hamid ing tamu? Sampeyan ngerti sapa sik tas tamuku? Mboten Ki Hamid, sinten? Yaiku Nabi Khidir. Yaiku Nabi Khidir. Masyaallah. Dikodak dari rumah Ki Hamid ke jalan gang itu kira-kira dari sini ke tembok sekolahan pager. Kodak metu. Tolak-tolak ndak ono wis. Gak ono. Makanya hati-hati ketika ketemu dengan orang-orang yang kita tidak, ya tetap kita harus husnudzon pemane dina Jumat ngoten nggih. Tapi ojo terus iki kadang-kadang ini kemudian salah gunakan. Wae dina Jumat medayo nang omahe kiai celu soalan cekak sampean. Cek disangka Nabi Khidir. Nggih mboten nggih. Mesti ada sentuhan, mesti ada setrum. Jadi jangan pernah meremehkan orang-orang yang kelihatannya gak potongan, ya. Padahal dia sebenarnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis berikutnya niki rotok dawa hadis sih. Nah, sementara waktunya sudah tinggal 5 menit niki ya, nopo niki. Nah, cukup jare. Tapi durung isyraq niki. Nggih. Oh ndak ding, ana si cingkas sadurunge hadis sing dawa. Niki nggih. Niki nggih. Wa an Usamah cukup. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saya itu berusaha ngaji ini selesai kita bisa langsung sholat isyraq 2 rakaat, karena dawuh Kanjeng Nabi sapa wong sing sholat subuh berjamaah di masjid lalu kemudian dia duduk zikir termasuk ngaji seperti ini panjenengan sampai terbitnya matahari, ya kira-kira nanti dari terbit matahari itu sekitar 8 menit dari terbit matahari, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka orang itu akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamah, sempurna 3 kali Kanjeng Nabi dawuh. Nah makanya eman-eman lek kurang 2 menit sampean metu gak ngelakoni sholat eman-eman apa maneh wis kula berusaha ini kan saya pakai lihat jam ya terbit 04.58 sekarang 04.55 berarti kurang 3 menit lagi lek kula tutup sakniki sampean mulai eman-eman dadi monggo sak hadis malih sandik kita langsung sholat isyraq. Kita tidak tahu kene niki kan jangan hanya berpikir untuk menambah tabungan dunia, jangan hanya berpikir untuk menambah tabungan deposito, tapi berpikirlah untuk bagaimana setiap hari kita menambah tabungan investasi akhirat kita. Ketika kita sholat berjamaah, ngodak sholat berjamaah, apa yang kita cari? Golek ganjaran. Di samping netepi dawuhe Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku senengane sholat jamaah, kita ingin mengikuti sunnah Rasul. Di samping itu kita juga mengikuti dawuh Kanjeng Nabi, sholat jamaah niku ganjarane 17 timbangane sholat ijenan. Jadi kita nabung sholat jamaah niku tabungan. Nggih, makanya sama dengan pahala-pahala seperti ini. Kenapa kok umat Kanjeng Nabi ku duwe pahala? Wong cuman salat isyraq 2 rakaat kok ganjarane padane haji umroh. Karena umat Kanjeng Nabi niki umure pendek, ma baina sitin wa sab'in, antara umur 60 dengan umur 70. Sementara umat nabi-nabi sebelumnya itu umure sampai ono sing atusan tahun. Karena itu kita dikasih Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu supaya apa? Supaya kita ini tidak kalah dengan umat-umat Nabi sebelumnya, karena kelak
yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala pertama kali itu adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan saya termasuk golongan yang dimasukkan ke dalam surga Allah pertama kali. Amin Allahumma. Baik, satu hadis lagi. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Usamah, ya mudah-mudahan Allah meridhoi, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kanjeng Nabi dawuh, napa dawuh kanjeng Nabi, qumtu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga. Kata kanjeng Nabi, aku berdiri di pintu surga waktu peristiwa Isra Mi'raj. Fa idza ammatu man dakhalaha al-masakin, dan ternyata kebanyakan orang yang memasuki surga itu adalah orang-orang miskin. Bersyukurlah yang jadi orang miskin. Ini kita kanjeng Nabi, fa idza ammatu man dakhalaha al-masakin, ternyata kebanyakan ammah itu kebanyakan orang yang masuk surga itu al-masakin. Wa ashabul jaddi, sedangkan ashabul jaddi, orang-orang yang pemilik kekayaan itu mahbusuna, mereka masih tertahan. Soalnya wong sugih niku sik kudu laporan pertanggungjawaban. Min ainak tasabah wa fima anfaqta, dari mana engkau peroleh harta itu, lalu untuk apa engkau pergunakan hartamu. Dadi lek wong sugih niku sik rada mburi-mburi mlebu swarga, lek wong melarat mlebu dhisik. Soalnya apa? Enggak ono sing kudu dipertanggungjawabno. Sing penting sampean salat, sing penting nglakoni perintah Gusti Allah. Arep ditakoni apa? Gak duwe apa-apa wong iki malaikat wis mlebu surga, enggak duwe apa-apa. Ya, orang-orang yang punya kekayaan, washabul jaddi mahbusun, mereka masih tertahan untuk mempertanggungjawabkan. Ghaira anna ashaban nar, kecuali orang-orang yang memang penduduk ahli neraka, qad umira bihim ilan nar. Jadi orang-orang kaya masih tertahan, kecuali memang mereka yang memang sudah ahli neraka, orang-orang yang mereka tidak perlu lagi dihisab karena mereka bukan orang-orang Islam. Yang dihisab sing ditimbang kan wong Islam. Lek duduk wong Islam wis gak usah dihisab. Wong mereka tidak percaya akan adanya Allah. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah itu hanya agama Islam. Kecuali umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, nggih, yang mungkin waktu itu umat Nabi Isa waktu itu, nggih. Nah yang terakhir ini kan umat kanjeng Nabi ini di era setelah diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang diakui itu Islam. Jadi kecuali orang-orang yang memang ahli neraka, wis faqat umiro, mereka sudah diperintahkan untuk masuk neraka. Ada cerita itu ya, ada dua orang yang sudah masuk neraka, mungkin saya sudah pernah cerita ini, diceluk karo Gusti Allah, apa sampean kok mlebu neraka? Kula niki sak umur urip mboten nate mengikuti perintah panjenengan Gusti, mboten salat, mboten anu. Lek sampean apa? Kula niki kathah dosane nglakoni maksiat ngeten. Ya wis kono ndang balik nang neraka. Nah, ini ada dua fenomena yang berbeda. Yang satu kembali ini dengan cepat melayu, diperintah Gusti Allah balik neraka melayu. Sing situ iki sik toleh. Akhirnya lho kok ana dua fenomena yang berbeda dipanggil. Apa sampean kok sing situ cepet, sing situ toleh.
Jawabe, kula niki saumur urip waktu kula urip kula mboten nate mengikuti perintah jenengan. Lah sakniki mumpung diperintah jenengan, kula age-age, kula cepet-cepet. Oh ngono ya. Sing sampean apa kok sik tolak-toleh? Kula niki nate mireng terus jenengan iki zat sing maha welas asih, zat sing maha nyepuro. Kula niki tolak-toleh bek nawa kula niki angsal dipanggil, angsal amnesti, angsal pengampunan saking panjenengan. Oh ngono, dadi sampean sing iki krana sampean kepingin saumur urip gak tau taat, saiki segera sing iki sampean husnudzon nang aku karena aku zat yang maha memaafkan, mengampuni. Ya wis lek ngono sampean mlebu swarga, aja mlebu neraka. Gara-gara ini. Ya, niku lek diceluk karo Gusti Allah. Sampeyan aja lek ngono mlebu neraka engko aku lek diceluk aku tak niru. Iya lek diceluk, lek lali ya minal potonin wal potonat sampean nggih. Lalu kelanjutan hadis, wa qumtu ala babin nar, kata Nabi, dan aku berdiri di pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalaha, dan ternyata kebanyakan orang yang masuk neraka itu adalah an-nisa, perempuan. Nggih, ibu-ibu, niki kula cuman membacakan hadis Nabi yang muttafaqun alaih. Kenapa kok perempuan banyak masuk neraka? Ditanyakan oleh sahabat. Napa Gusti kok wong wedok niku kathah sing mlebu neraka napa? Oh, kenapa? Kanjeng Nabi menjawab, ya, padahal lek pengajian rutin teng kampung niku sing sregep wong wedok. Lek urusan istighosahan, pengajian, sholawatan, tibaan niku sing sregep wong wedok. Lek kongkon ibadah sing sregep wong tapi apa kok penghuni neraka itu mayoritas penduduknya itu adalah perempuan? Kenapa? Kanjeng Nabi menjawab, karena mereka yakfurnal ashir, karena mereka tidak bersyukur atas pemberian suaminya, karena mereka tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh suaminya. Krana wani karo sing lanang. Nggih. Niki ayo bapak-bapak panjenengan punya tanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena itu jangan biarkan istri kita masuk neraka dengan membiarkan istri kita membuka aurat, membiarkan istri kita mengumbar aurat, lalu sebagai wong lanang sampean menengai. Sampean punya tanggung jawab untuk menjaga istri dan keluarga, diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Jangan biarkan istri kita wani karo sing lanang. Wong lanang kudu iso didik sing apik, tapi ya ojo gampang moroan tangan. Dadi wong lanang kok sithik-sithik tampeleng, tapok, napa maneh? Sepak, tanduk. Wong wedok niku Masya Allah, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk kita. Memang tercipta dari tulang rusuk yang agak bengkok, sehingga kita yang harus meluruskan. Tapi meluruskannya juga harus hati-hati, pelan-pelan. Soalnya lek digetno sepisanan putung. Lek wis putung akhirnya apa? Belayu nang pengadilan agama. Kemarin saya baca data, betul jare. Kemarin saya baca data 159.000 jumlah janda di Kabupaten Jember. Harakon. Hati-hati. Hati-hati wong wedok nggih bojo nggih hati-hati. Sampeyan yo aja kereng-kereng karo sing lanang iku akeh sing ngantri ngenteni iku. 159 niku nggih. Nah, jangan moroan tangan, gepukan, kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Karena ketika perempuan itu dipukul oleh suaminya, maka bukan hanya fisiknya yang sakit, tapi hatinya yang terluka. Ketika hatinya yang terluka, susah untuk ngobati. Tapi ya jangan kemudian dijarno ae bojone nglakoni dosa, nglakoni maksiat lah. Kita punya tanggung jawab untuk
menjaga diri kita dan keluarga kita. Dituturi sing apik, dijak ngomong sing apik, Dik. Aku ki bojo sampean, aku duwe tanggung jawab untuk menjaga saya, diri saya dan sampean anak-anak dari siksa api neraka. Karena iku, Dik, ojo buka aurat. Melek metu omah kudungan, lek nang jero kamar gak apa-apa, sampean lek cuma arepe kutangan tok gak apa-apa. Tapi lek metu omah yuk, Dik, tutup aurat. Wanu sumuk luwih apik sumuk nang donya, Dik, timbangane engko kepanasan nang neraka. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Dan ternyata mayoritas penghuni neraka itu adalah an-nisa, wanita. Limada? Kenapa? Karena mereka yakfurna al-ashir. Yakfurna itu kufur kepada suaminya. Kan sering kali gue wae gegeran, aku selama dadi bojo sampean gak tahu ngrasakno seneng blas, tapi anaknya telu. Aku iki selama dadi bojo sampean gak tahu aku iki dijak ngelencer, gak tahu aku, pokoknya hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, maka kebaikan yang dilakukan sepanjang hidupnya itu menjadi hilang semuanya. Kata peribahasa, karena hujan apa? Sehari menghilangkan kemarau. Nggih. Hujan sehari menghapus kemarau panjang. Gara-gara sing lanang ketemon lunggu-lungguan karo wong wedok liya utawa lagi WA chatting sama perempuan lain, padahal itu urusannya urusan opo ta opo. Akhirnya terus wes muring-muring ndak karu-karuan. Nah, ini nggih niku para jamaah, mudah-mudahan jam 4.58, sekarang sudah jam 5.09, berarti sudah 10 menit lewat waktu isyraq. Mudah-mudahan dua hadis yang kita baca ini bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Ar-Rahmanir Rahim. Kana sa'alna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad